sore. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semuanya. Yang kami hormati pimpinan dan seluruh anggota DPRD Karimun, yang kami hormati saudara Bupati Karimun, yang kami hormati rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dari Polres Diwakili dan dari Dandim Wakili, yang kami hormati saudara asisten kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, saudara camat, kepala bagian sekretariat daerah Kabupaten Karimun, yang kami hormati rekan-rekan pers dan hadirin seluruh undangan yang tidak kami sebutkan satu persatu, dan terkhusus hari ini kepada dinas PUPR sebagai yang menjalankan peraturan daerah yang akan datang. Puji syukur kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat karunia dan hidayahnya yang telah memberikan kepada kita semua, sehingga kita dapat bersama-sama hadir dalam acara rapat paripurna pengambilan keputusan terhadap rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Karimun Provinsi Pulau Riau tahun 2020-2040. Selawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada lindungan alam Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua termasuk dalam barisan panjang umat yang mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Sidang yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Sebagaimana amanat pasal 212 ayat 1 huruf B Peraturan DPRD Kabupaten Karimun nomor 1 tahun 2019 tentang tata tertib bahwa rapat paripurna memenuhi quorum apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota untuk menetapkan perda. Melihat daftar hadir paripurna pada hari ini, maka rapat paripurna pada hari ini sudah memenuhi quorum untuk dilaksanakan lebih lanjut. Dengan satu memohon petunjuk dan ridha Allah Subhanahu wa taala, rapat paripurna pengambilan keputusan terhadap rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Karimun Provinsi Pulau Riau tahun 2020-2040 secara resmi saya nyatakan dibuka. Sidang dewan terhormat dan hadirin yang berbahagia, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun
setiap orang, dan tentunya haruslah dilaksanakan dengan mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini sangat diperlukan agar supaya berbagai perencanaan pembangunan di daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat meningkatkan perekonomian daerah. Kondisi fisik wilayah Kabupaten Karimun yang berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura menjadikan wilayah kita sebagai salah satu kawasan strategis nasional yang wajib kita tuangkan dalam pola-pola daerah, sehingga potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kondisi ekonomi, kondisi sosial, serta pola-pola pertahanan dan keamanan negara tergantung kepada pola-pola Kabupaten Karimun yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang RT RW. Yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, adapun agenda acara rapat paripurna pada hari ini adalah yang pertama, penyampaian laporan panitia khusus dan pandangan akhir masing fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang rancangan tata ruang dan wilayah Kabupaten Karimun Provinsi Riau tahun 2020-2040. Yang kedua, persetujuan pimpinan rapat terhadap rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang dan wilayah Kabupaten Karimun Provinsi Riau tahun 2020-2040. Dan yang ketiga, pendapat akhir Bupati Karimun. Seterusnya yang keempat, penandatanganan nota kesepakatan terhadap rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang dan wilayah Kabupaten Karimun Provinsi Riau tahun 2020-2040 dan penyerahan kepada Bupati Karimun. Sidang Dewan yang terhormat, langsung saja kita masuk pada acara yang pertama, yaitu penyampaian laporan panitia khusus dan pendapat akhir dari fraksi terhadap rancangan tata ruang tentang rencana tata ruang dan wilayah Kabupaten Karimun Provinsi Riau tahun 2020 dan 2040. Pada anggota pansus yang ditunjuk, kami persilakan. Laporan panitia khusus terhadap rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Karimun tahun 2020-2024. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat pimpinan dan rekan anggota DPRD Kabupaten Karimun, yang kami hormati Saudara Bupati Karimun, yang kami hormati saudara-saudara forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten Karimun, yang kami hormati saudara sekretaris daerah, yang kami hormati kepala organisasi perangkat daerah, camat, dan kepala-kepala bagian pemerintah daerah Kabupaten Karimun, yang kami hormati rekan-rekan pers, LSM, tokoh masyarakat, serta seluruh hadirin dalam ruangan paripurna ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Bupati yang telah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Karimun tahun 2020-2024. Karena rancangan perda ini termasuk dalam produk hukum daerah yang sangat penting dalam menentukan pola ruang daerah, utamanya untuk pemanfaatan ruang wilayah oleh masyarakat setempat, khususnya dalam mendukung program pembangunan di daerah. Pembahasan rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Karimun tahun 2020 dengan komposisi pimpinan dan keanggotaan panitia khusus sebagai berikut. 1. Muhammad Yusuf Sirat SIP, Koordinator. 2. Sapri Sandi, Koordinator. 3. Rasno SE MSI, Koordinator. 4. Samsul Esroski, Ketua. 5. Sulfano Putra, Wakil Ketua. 6. Raja Musa ST, Anggota. 7. Haji Anwar Esa, Anggota. 8. Hasanuddin ST, Anggota. 9. Balia ST, Anggota. 10. Dr. Hannes Haji Adi Hermawan, Anggota. 11. Fahrul Razi AMD, Anggota. 12. Azmi SE MSI, Anggota. 13. Zaidul Fikar SE SA, Anggota.
Pembahasan rancangan perda RW pada pembicaraan tingkat 1 telah dilakukan. Berbagai tahapan oleh Pansus, mulai dari rapat kerja, rapat dengar pendapat, rapat dengar pendapat umum, konsultasi ke provinsi, dan pembahasan bersama tenaga ahli dari Kementerian Dalam Negeri. Sidang Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia, bahwa untuk melaksanakan pembangunan di daerah dilakukan dengan cara pemanfaatan ruang wilayah secara berguna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana hal ini telah diamanatkan melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Sebelumnya, penataan ruang Kabupaten Karimun telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karimun tahun 2011-2023. Namun dalam perkembangan saat ini sudah tidak lagi sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Negara tentang pedoman penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi, kabupaten, kota. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2006 tentang penataan ruang pasal 4 ayat 1 bahwa penyusunan rencana tata ruang wilayah pada tingkat kabupaten harus mengacu pada rencana tata ruang wilayah nasional dan tata ruang wilayah provinsi. Pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang dan rencana pembangunan jangka panjang daerah. Mengacu Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Negara Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 8 tentang mematangkan RW, maka rancangan perda RW yang ditetapkan ini paling sedikit memuat: A. Tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten. B. Rencana struktur ruang. C. Rencana pola ruang. D. Penetapan kawasan strategis nasional dan kawasan strategis kabupaten. E. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang. F. Hak, kewajiban dan peran serta masyarakat. Dan G. Ketentuan peralihan. Sidang Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia, setelah mempelajari dan melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah tentang rancangan tata ruang wilayah Kabupaten Karimun tahun 2020-2024, Pansus dapat mengambil kesimpulan bahwa rencana tata ruang wilayah Kabupaten Karimun nantinya sebagai acuan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, acuan dalam pemanfaatan ruang pengembangan wilayah kabupaten, acuan lokasi investasi dalam wilayah kabupaten, acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kabupaten, pedoman penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kabupaten, dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan pengembangan wilayah kabupaten, serta menjadi acuan dalam administrasi pertanahan. Wilayah perjalanan Kabupaten Karimun mencakup 12 kecamatan, yaitu Kecamatan Karimun, Kecamatan Kundur, Kecamatan Molo, Kecamatan Meral, Kecamatan Kundur Barat, Kecamatan Kundur Utara, Kecamatan Meral Barat, Kecamatan Tebing, Kecamatan Durai, Kecamatan Buru, Kecamatan Bungar, dan Kecamatan Belat. Sedangkan 2 kecamatan baru dibentuk, yaitu Selagelang dan Suki Besar, belum dimasukkan dikarenakan pada saat pengajuan persetujuan substansi ke Kementerian ATR BPN yang dilanjutkan dengan pembahasan lintas sektoral oleh beberapa kementerian, 2 kecamatan tersebut tidak diusulkan. Dengan demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa setelah peraturan daerah tentang pembentukan kecamatan Selagelang dan Suki Besar selesai dilakukan evaluasi oleh Gubernur, nantinya akan dilakukan perubahan terhadap perda RW ini sesuai dengan lingkup wilayah administrasi Kabupaten Karimun yang baru. Dapat diketahui bahwa rencana struktur ruang wilayah kabupaten mencakup sistem perkotaan dan sistem jaringan prasarana, di mana pada sistem perkotaan terdiri atas pusat kegiatan wilayah, pusat kegiatan lokal, pusat pelayanan kawasan, dan pusat pelayanan lingkup dengan rincian sebagai berikut. Pusat kegiatan wilayah sebagai kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten kota dilakukan di perkotaan Tanjung Balai Karimun, di Kecamatan Karimun, Kecamatan Merak, dan Kecamatan Tebing. Pusat kegiatan lokal sebagai kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten
atau beberapa kecamatan dilakukan di perkotaan Tanjung Batu di Kecamatan Kundur, perkotaan Moro di Kecamatan Moro, dan perkotaan Merang di Kecamatan Merang. Pusat pelayanan kabupaten kawasan sebagai kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa dilakukan di perkotaan Kundur Barat, Kundur Utara, Merang Barat, Tebing, Durai, Buru, Bungar, dan Belat. Pusat pelayanan lingkungan sebagai pusat pemukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa dilakukan di seluruh desa 42 desa yang ada di Kabupaten Karimun. Sedangkan untuk sistem jaringan prasarana terdiri dari sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, dan sistem jaringan prasarana lainnya. Rencana pelabuhan wilayah kabupaten dalam rencana perda RW mencakup kawasan peruntukan, lindung, dan kawasan peruntukan budidaya. Kawasan peruntukan lindung terdiri dari kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, yaitu kawasan hutan lindung dan kawasan resapan air, serta kawasan perlindungan setempat yang terbagi atas sempadan pantai, sempadan sungai, dan kawasan sekitar danau atau waduk. Sedangkan kawasan peruntukan budidaya mencakup kawasan pertanahan dan keamanan yang pola ruangnya ditetapkan oleh pemerintah pusat. Sementara juga ada kawasan perikanan tangkap, kawasan pertambangan dan energi, dan kawasan peruntukan industri wilayah FTZ yang ditetapkan pola ruangnya diatur oleh pemerintah provinsi. Sedangkan peraturan pola ruang kewenangan kabupaten hanya penetapan kawasan industri di luar wilayah FTZ, kawasan pertanian, kawasan pariwisata, kawasan pemukiman, dan kawasan sumber daya air. Perlu untuk disampaikan juga dalam rapat paripurna ini bahwasanya penetapan pola ruang kawasan hutan kewenangannya ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan kehutanan. Hal inilah yang menjadi beberapa kali permasalahan yang sangat besar, utamanya Pansus RT/RW sangat berkeinginan sekali untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah lama ada di Karimun, yaitu adanya kawasan hutan pada pemukiman masyarakat. Dengan terbentuknya perda RT/RW ini, maka peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti dalam peraturan daerah ini. Dengan diberlakukannya peraturan daerah ini, maka izin pemanfaatan ruang yang sudah dikeluarkan masih tetap berlaku apabila masih sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini. Akan tetapi terhadap izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan namun tidak sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini, maka bagi yang belum melaksanakan pembangunan, izinnya akan disesuaikan dengan fungsi kawasan sesuai yang ada dalam ketentuan perda ini. Bagi yang telah melaksanakan pembangunan, maka akan disesuaikan dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Bagi yang sudah melaksanakan pembangunan dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan dalam perda ini, maka izin yang telah diterbitkan akan dibatalkan. Dan apabila terdapat kerugian akibat pembatalan tersebut, maka akan mendapatkan pergantian yang layak dengan memperhatikan harga pasaran tempat sesuai dengan NJOP dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Adapun peraturan daerah ini, maka pemanfaatan ruang yang ada di daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan perda RT/RW ini wajib untuk dilakukan penertiban. Sedangkan dalam pemanfaatan ruang yang sesuai dengan perda ini akan dilakukan percepatan pemberian izin yang telah diajukan. Sidang Dewan yang terhormat, bahwa dalam pembahasan rancangan perda RT/RW pada pembicaraan tingkat 1 masih terdapat permasalahan yang belum terselesaikan, yaitu adanya kawasan hutan serta wilayah pertambangan yang ada dalam kawasan pemukiman masyarakat. Oleh karenanya, maka melalui rapat paripurna yang terhormat ini, sebagaimana hasil rapat Pansus RT/RW, Pansus merekomendasikan dan menyarankan penyelesaiannya dan ditindaklanjuti untuk dibentuk panitia khusus tentang permasalahan kawasan hutan dan konsesi tambang dalam wilayah permukiman. Berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim,
panitia khusus menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Karimun tahun 2020-2040 menjadi peraturan daerah sesuai dengan hasil pembahasan oleh panitia khusus bersama Pemerkasa dalam pembicaraan tingkat 1. Semoga hal ini dapat kita pahami bersama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, memberkati langkah usaha nyata kita dan melindungi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mulai Karimun 18 Januari 2021. Panitia khusus rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Karimun tahun 2020-2040. Ketua Samsul Eskoski. Terima kasih kepada anggota Pansus yang disampaikan oleh Raja Nabisa ST, dan terima kasih juga kepada rekan-rekan Pansus yang telah membahas rancangan peraturan daerah tentang tata ruang tersebut. Selanjutnya kita masuk pada acara kedua, yaitu permintaan persetujuan pimpinan rapat paripurna terhadap rancangan peraturan daerah tata rencana tata ruang dan wilayah Kabupaten Karimun Provinsi Riau tahun 2020-2040. Dari apa yang disampaikan tadi, ada 6 fraksi menyatakan setuju untuk disahkan, 1 fraksi menyatakan sepenuhnya kepada pemerintah untuk diteruskan menjadi peraturan daerah, dan 1 fraksi Gerindra menyatakan menolak dengan alasan sudah dibacakan dan insya Allah akan kita tindak-lanjuti melalui panitia khusus yang akan datang. Melalui rapat paripurna ini kembali saya nyatakan apakah kita menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang dan wilayah Kabupaten Karimun Provinsi Riau tahun 2040 dapat disetujui? Setuju? Selanjutnya, kami berikan kesempatan kepada saudara Bupati untuk menyampaikan pendapat akhir berkaitan dengan rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang dan wilayah Kabupaten Karimun Provinsi Riau tahun 2020-2024 yang baru saja kita setujui. Pada Bupati kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Ketua, Wakil Ketua Anggota Dewan yang saya hormati dan hadirin yang berbahagia, rancangan peraturan daerah Kabupaten Karimun ini memuat 2 rencana kawasan strategis wilayah Kabupaten Karimun, yaitu pertama, kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yang terdiri dari A. Kawasan perbatasan negara di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau. B. Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun. Kedua, kawasan strategis Kabupaten Karimun dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi terdiri dari A. Kawasan sentra pertanian terpadu agropolitan di Kecamatan Kundur Utara. B. Kawasan sentra kelautan dan perikanan terpadu SKPT di Kecamatan Moro dan Durai serta Bulu. C. Kawasan pariwisata pesisir dan bahari di kawasan Kecamatan Bulu, Bulu Barat, Bulu Bunga, dan Kecamatan Durai. Peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Karimun ini memiliki peran yang fungsi, yakni menjadi pedoman dalam penetapan lokasi investasi serta menjadi dasar untuk penerbitan perizinan lokasi pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah ataupun masyarakat di Kabupaten Karimun. Penetapan badan juga akan menjadi landasan dalam penyusunan rencana detail tata ruang RDTR yang terintegrasi secara online atau online single submission, yang tentunya akan sangat membantu masyarakat umum dan kegiatan-kegiatan usaha yang ada di Kabupaten Karimun dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap investasi yang akan masuk, yang tentunya akan membantu perkembangan ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan yang cukup menjanjikan. Mengenai usulan, saran, kritikan yang bersifat konstruktif oleh seluruh fraksi-fraksi yang telah dikemukakan tersebut, kami sangat mengapresiasi dan mendukung supaya segera dibentuk panitia khusus untuk penyelesaian permasalahan pemukiman
dengan area pertambangan atau wilayah konsesi sebagaimana telah disampaikan. Kami mengharapkan dari pemerintah daerah kita siap untuk menjadi mitra dalam memperjuangkan hak rakyat dan hak masyarakat yang mungkin pada hari ini banyak terabaikan akibat masa lalu terbentuknya tim panusurasi hutan yang tidak sesuai dengan apa yang diusulkan dengan yang ditetapkan oleh Menteri Hutan pada saat itu. Sehingga banyak kemungkinan masyarakat yang harusnya menjadi putih tapi tetap menjadi hijau dan jumlahnya mencapai 3.000 hektar. Melalui program tanah objek reforma agraria, kita sudah melakukan upaya. Kita sudah menyampaikan surat kepada Gubernur karena kita tidak bisa langsung kepada Menteri. Karena pemerintah provinsi atau Gubernur adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat yang ada di sini. Masyarakat kembali mengumpulkan bukti-bukti kepemilikan surat-surat. Cukup banyak. Mungkin kalau ketua kota Gudang Garam itu lebih yang kita bawa untuk mendukung. Tetapi apa yang dikeluarkan tidak lebih dari 200 hektar saja. Ini yang sangat kita sayangkan. Kita tidak tinggal diam. Kita tidak membiarkan hal-hal itu terjadi. Tetapi karena Undang-Undang 23 tentang kewenangan tentang kehutanan, pertambangan dan undang-undang yang baru, jadi kewenangan pusat dan provinsi kita tidak bisa berperan. Tetapi saya harapkan dengan pansus ini nantinya bisa memperjuangkan hak-hak rakyat, hak masyarakat yang belum terpenuhi, dan saya mintakan tidak ada salahnya kepada tim panusurasi hutan pada masa lalu bisa dimintakan untuk hadir di sini untuk memberikan keterangan apa sebenarnya yang terjadi pada masa yang lalu dalam penyusunan tata ruang wilayah kita, khususnya tata wilayah hutan ini, sehingga berangkat dari situ kita bisa tahu apa menjadi akar permasalahan yang bisa kita selesaikan bersama-sama. Jadi sekali lagi terima kasih kepada teman-teman DPRD yang hari ini mengesahkan Perda ini menjadi perda, namun tidak mengabaikan kepentingan masyarakat yang hari ini harus kita berjuang bersama-sama. Tidak hanya di Kelurahan Pasir Panjang, tidak hanya di Kelurahan Darussalam, kita juga ada di Kecamatan Kundur, Kelurahan Gading Sari, juga ada beberapa wilayah desa Sungai Besi, dan juga ada desa-desa lain yang juga mengalami hal yang sama. Jadi tidak hanya dua saja yang menjadi sudut pandang kita, tapi menyeluruh dari 12 kecamatan, bahkan 14 kecamatan apabila 2 kecamatan sedang menantinya akan kita penuhi. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Selamat kepada semuanya. Selamat berjuang kepada pansus yang baru yang nanti akan dibentuk. Mari bersama-sama kita perjuangkan hak masyarakat kita yang harus kita perjuangkan untuk kepentingan masyarakat. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kurang lebih kami dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir yang telah disampaikan. Selanjutnya kita masuk pada acara yang terakhir, yaitu penandatanganan nota kesepakatan terhadap rancangan peraturan daerah tentang rancangan tata ruang wilayah Kabupaten Karimun Provinsi Riau tahun 2020-2040 sekaligus penyerahan kepada Bupati Karimun. Ada Bupati, Wakil Ketua Komstak. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat sore. Seperti yang kita dengar bersama, pandangan dan tanggapan dari semua fraksi, dari 6 fraksi yang menerima, 1 menyerahkan kepada pemerintah dan 1 menolak. 7 daripada fraksi itu meminta agar segera
untuk kita bentuk pansus, yaitu pemukiman masyarakat yang berada di hutan lindung, bukan kebalikannya pimpinan. Bukan hutan lindung di dalam pemukiman masyarakat, tetapi pemukiman masyarakat yang berada di hutan lindung. Kami menyoroti permasalahan ini dan kami berharap kepada semua fraksi juga berpendapat. Hari ini juga, setelah rapat ini diskor, kami minta kepada pimpinan dan seluruh anggota Bamus untuk dapat bermusyawarah dan menetapkan. Hari ini juga kita bentuk pansusnya supaya ini menjadi jawaban kepada masyarakat yang terkena dampak langsung, jawaban kepada masyarakat yang terkena dampak pemukimannya di dalam hutan lindung. Kenapa kami bilang seperti itu? Rumah masyarakat dulu, baru hutan lindung terbit. Rumah masyarakat dulu, baru konvensi terbit. Ini bukan hanya di kawasan pemukiman Pasir Panjang, tetapi ini juga di kawasan Sememal, Gading Sari, Darussalam, dan Desa Pokar. Kami sangat berharap kepada pimpinan, setelah rapat ini jangan ditutup dulu, tapi kita skor. Silakan kepada para undangan kita mempersilakan untuk melanjutkan pekerjaannya, tetapi kita rapat baru sebentar, lebih kurang 5-10 menit. Kita kembali lagi ke ruangan ini, kita bentuk pansus. Mudah-mudahan ini disetujui oleh semua fraksi. Terima kasih pimpinan dari fraksi PDI Perjuangan. Terima kasih saudara Saiful Putra. Izin pimpinan. Silakan. Terima kasih untuk pimpinan dan seluruh sidang paripurna yang terhormat. Di dalam hal ini menanggapi itu saya sangat setuju sekali kalau kita mempercepat pembentukan pansus tersebut. Ini untuk yang mengenai pansus ya. Namun di dalam hal ini saya sedikit menyoroti tentang jalannya rapat paripurna kita pada hari ini. Ini sudah kita memasuki tahun 2021 pimpinan. Saya berharap semangat baru yang ada di seluruh OPD juga harus ada. Dan di sini saya masih menyoroti setiap paripurna terbuka. Ya ini sepertinya nafsu-nafsi ya yang datang hadir di sini. Saya meminta kepada sekretaris Dewan ya kan untuk memperhatikan ini. Saya melihat masyarakat tidak ada yang hadir di sini. Padahal ini harus diketahui setiap ada permasalahan-permasalahan yang terkait dengan masyarakat. Karena ini suatu bentuk sosialisasi juga kepada masyarakat. Biar masyarakat tahu apa yang sekarang dikerjakan oleh pemerintah, baik legislatif maupun eksekutif. Seperti itu. Kemudian dalam rapat-rapat paripurna seperti ini saya juga minta untuk Pak Sekretaris Sekwan. Jadi tolong semua kita punya semangat baru di tahun 2021 ini. Harus benar-benar bekerja. Jadi jangan lagi kita santai-santai seperti itu. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita lanjutkan ya. Instruksi pimpinan. Terima kasih. Masih ada lagi? Terima kasih. Ya masih. Jadi kami dari fraksi Keadilan Sejahtera memohon kepada pimpinan dan kita semuanya sesuai dengan apa yang diharapkan semua fraksi yang menyetujui raperda ini untuk dijadikan perda, untuk hari ini juga segera dibentuk pansusnya sehingga kita tidak akan molor untuk melaksanakan tugas-tugas kita. Terima kasih. Pimpinan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan fraksi yang sangat peduli. Kami sudah dituangkan dalam penanganan fraksi tadi, masing-masing fraksi. Rata-rata seluruh fraksi merekomendasikan agar dibentuk panitia khusus, termasuk pansus juga merekomendasikan agar membentuk panitia khusus. Ditambah lagi dengan bupati dalam tanggapannya agar membentuk panitia khusus menyelesaikan persoalan pemukiman masyarakat yang berada di kawasan hutan. Nah, ditambah lagi saya wadakan hari ini juga masuk aspirasi dari masyarakat yang ditandatangani oleh RT setempat. Namun ya, persoalan ini bukan hanya kita fokus kepada kelurahan tertentu saja, yaitu Kecamatan Barat, Darussalam, dan Pasir Panjang, tapi pun pada seluruhnya. Kemudian pembentukan panitia khusus yang kita lakukan tetap mengikuti mekanisme ya melalui badan musyawarah akan kita lakukan penjadwalan dan kami sangat memahami tidak mungkin ini tidak dilaksanakan karena forum paripurna, forum tertinggi semua sudah kita akomodir.
apresiasi kepada rekan pansus yang sudah bekerja, kemudian rekan fraksi sudah mendapatkan apresiasinya, termasuk buat penegasan dalam pembentukan pansus. Namun demikian, sebelum kami mengakhiri rapat paripurna ini, sedikit pimpinan. Kami dari fraksi Gerindra, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita telah mendengarkan semua. Saya minta jangan ditutup-tutupi. Bagian yang salah dalam pembahasan mengundang masyarakat yang ada di Kabupaten Karimun. Mereka menyumpah turunan. Kami punya hak, tapi tidak dapat kami gunakan dan dirilisani. Kenapa dalam pansus tidak membuat laporan? Kami pun tidak tahu, kami tahu hanya titik masuk panjang. Tapi Bapak Bupati sudah bilang tadi bukan PTKB Karimun Granit aja lokasi pasukannya. Moro yang seharusnya tak ada tambang batuan bisa dijadikan tambang. Gading Sari 2011. Tapi pengusul cerita di dalam pansus 2017 apa yang mereka tutupi? Masa 1 bulan pansus ini bisa berjalan? Kami tidak main-main. Saya dapat amanah, saya tidak mau tanggung jawab di akhirat nanti urusan ini. Maka kami Fraksi Gerindra menolak. Kami bisa buka. Tak ada pansus yang turun ke 12 kecamatan. Saya minta turun, tapi tidak dipublis dalam rapat. Jadi saya dibikin apa kami di situ? Apa karena kami bukan ketua pansus? Kami tak jahat. Apa ini bukan daerah kami? Ini kasus lama. Makanya dibikin pansus. Ada alasan-alasan kita mengurung HTRW ini. Bencana alam, pendekatan ekonomi, kesengsaraan apa lagi di masyarakat, janji apa lagi yang dibikin. Bismillahirrahmanirrahim. Atas izin Allah, semoga pansus ini betul-betul kerja. Jangan pansus kerja yang sudah-sudah hanya dikejar-kejar waktu. Terima kasih pimpinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan ditandatangani daftar serahkan tadi maka rangkaian acara rapat paripurna pengambilan keputusan terhadap rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang dan wilayah Kabupaten Karimun Provinsi Riau 2020-2040 dengan mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada pimpinan, anggota DPRD Karimun, saudara Bupati Karimun, rekan Prokopimda yang telah hadir, dan seluruh para undangan yang berbahagia. Terima kasih segala kehadirannya sehingga rapat paripurna ini berjalan lancar dan penuh dengan fenomenal. Alhamdulillah, namun juga dapat tercapai. Terakhir kembali kami selalu mengingatkan untuk bersama-sama menjalankan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19 yang belum berakhir. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT di dalam menjalankan tugas. Amin ya rabbal alamin. Dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin, rapat paripurna kali ini saya nyatakan resmi saya tutup. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada sore hari ini kita berada di ruang sidang paripurna DPRD Kabupaten Karimun dalam rangka pengesahan dan perda
tata ruang wilayah Karimun atau RTRW 2020-2040 yang telah dibahas oleh Pansus. Ya, saya sebagai pemerintah Kabupaten Karimun mengucapkan terima kasih dan penghargaan tertingginya dan memberikan apresiasi kepada tim Pansus RTRW dan sidang paripurna yang telah dapat mengesahkan dengan 6 fraksi menyetujui, 1 fraksi menyerahkan kepada pemerintah untuk menyerahkan sesuai dengan undang-undang, 1 fraksi menolak. Kemudian pada pandangan akhir fraksi-fraksi banyak 7 fraksi memintakan agar membentuk pansus untuk menyelesaikan persoalan tanah-tanah milik masyarakat yang terkena kawasan hutan lindung dan juga tanah yang terkena konsesi dari perusahaan tambang khususnya PT KG. Yang dalam hal ini kita selesaikan dulu perdanya, kemudian pansus bekerja untuk membuat dukungan ya agar persoalan masalah yang dihadapi ini bisa dapat selesaikan. Karena apa? Itu kewenangan provinsi dan kewenangan pusat, masalah hutan dan juga masalah pertambangan. Jadi 2 sisi yang saya katakan terima kasih. Perda untuk kegiatan masyarakat yang lainnya terselesaikan. Problem yang dihadapi oleh masyarakat tidak hanya di Kelurahan Darussalam, juga Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Merak Barat, tapi menyeluruh di kecamatan yang lain juga bisa diselesaikan. Berapa luas Pak? Lebih kurang hampir 3.000 keseluruhannya. Iya, 1 kabupaten. 3.000 hektar. Ya, yang terkena kawasan hutan seperti di Gading Sari itu hampir 1 kelurahan. Kemarin hampir juga 1 kecamatan Gundul itu hijau, yang harusnya menjadi putih, tapi 1 kelurahan itu hijau semua. Bayangkan berapa hektar. Kewenangannya kan ya, makanya saya menyayangkan dulu pada saat tim padustrasi hutan itu terjadi tidak sesuai dengan yang diusulkan, dengan yang ditetapkan. Nah, ini kita mencek ada apa sebenarnya yang diusulkan kemarin itu begini, tapi ditetapkan oleh Menteri kondisi yang hari ini. Kita minta karena kondisi hari ini yang tidak sesuai dengan yang kita ajukan pada saat itu. Ya, ditanyakanlah kepada tim padustrasinya siapa ketuanya kemarin. Ya mungkin Dinas Pertanian ya, Pak Amran Saidid lah ketuanya ditanyakan. Pak Raji Usman juga dulu kan, Bapeda juga tanyakan kenapa, kan itu bisa sebagai bahan untuk masukan. Ya, jadi pemerintah sudah melakukan upaya-upaya ini, tetapi pemerintah pusat yang mengeluarkan itu, kan kita tak bisa buat apa-apa. Nah, jadi tim juga pada saat itu sampai paling tidak bisa memberikan masukan kepada Pansus, sehingga Pansus bisa bekerja lebih baik lagi, lebih cepat dan bisa mengakomodir apa yang diinginkan oleh masyarakat. Siapa yang nanti dikirim dari pemerintah Pak? Ya, tentu Pansus kita terkait dinas terkait lah. Dari kita kan tidak ada kehutanan nih. Ya, di bawah kehutanan tentu kita lihat nanti dinas yang terkait pertanian, kemudian PU yang berkaitan dengan tata ruang, itu saja ya, karena kita tak ada lagi dinas kehutanan ya. Jadi kesulitan warga yang tanahnya di dalam hutan itu tak boleh dijual. Mereka tidak bisa diterbitkan surat sertifikat, tak bisa jual beli buat tangan silakan, tapi jual beli yang disahkan oleh pemerintah tidak boleh. Sampai berani hutan lindung, ya kan? Ya, tak boleh. Untuk proyek pemerintah pun tak bisa juga dipilih. Sebenarnya pemerintah tergantung juga kita ini. Boleh saja kalau memang itu sudah jalan. Sekarang jalan itu hancur, rusak. Tak boleh kita aspal, tak boleh kita perbaiki karena itu hutan. Coba, itu dalam itu ada manusia loh yang mendapatkan perlakuan yang adil. Jadi sudut pandang kadang-kadang yang kita lakukan ini dilaporkan, oh itu tengok proyek azas manfaatnya, ya kan? Contoh di Sememal itu kawasan di dalam itu perlu mereka menikmati listrik. Kita kan bukan mengesahkan status lahannya, tapi memberikan pelayanan. Karena dari dulu sudah ada jalannya yang memang perlu kita tingkatkan, kan begitu. Itu dibolehkan oleh pemerintah. Iya, sebenarnya boleh tak boleh tergantung kita saja. Ya kalau masyarakat kita itu menganggap itu tak boleh, itu harus kita laksanakan. Tahu kalau memang sepakat itu boleh, kita ya mereka di sana kapan mereka nikmati.
listriknya, maksudnya tiang listrik itu hutan lindung, tiang listrik tak boleh masuk. Itu hutan lindung, aspal, sementisasi tak masuk. Parit daerah tu banjir tak boleh masuk, harus kita pindahkan. Kita tak mampu memindahkan karena mereka sudah turun-temurun tinggal di situ. Ini cara sudut pandang kita. Azas manfaatnya apa gitu. Ya, kecuali di situ ada tanah sayang, ada tanah pejabat, dibuat jalan, itu salah. Dari 3.000 hektar berapa pemilik? Nah, kalau pemilik tak apalah saya kan, ribuan juga persil ya. Satu kampung macam di Gading Sari itu, nah, tengok Pak, terkait Perda RTW sekarang ini, apa sih bedanya dengan Perda RTW sebelumnya? Ya, tentu ada beberapa substansi. Satu kawasan sekarang peralihan kawasan industri tidak lagi berada dominan di Karimun. Itu kita geser ke pulau-pulau seperti Gundur. Ada kawasan industri yang kita buka di Prayon. Dulu kan daerah pertanian. Iya, betul. Kapan daerah pertanian itu kok tidak diimbangi dengan industri akan pernah maju. Kita dulu dari negara agraris menjadi negara industri. Kembali lagi menjadi agraris dan industri. Kombinasi ini yang perlu. Beralih dari suatu tempat yang berubah itu kan tidak mungkin. Jadi di Gundur ada pertanian, agrarisnya, ada juga industrinya gitu. Di mana itu daerah Prayon yang kita buka hari ini, yang namanya kawasan berikan, juga nanti ada smelter akan dibangun di sana yang dijanji investor datang. Oke? Pak, sedikit soal jalan tadi pandangan Fraksi Golkar kan, jalan Kostalaria, jalan ke ya, itu jadi jalan betul. Nasional tadi. Ya, karena jalan nasional kita sangat pendek di sini, karena sudah ditetapkan itu tidak lagi jalan provinsi, menjadi jalan APBN. Kalau jalan APBN kita enak, dan nanti dana APBN besar. Contoh dari simpang stadion yang kita sampai ke Pasir Panjang, itu jalan nasional. Dia tak bisa berkembang nasional, gitu cuma lebih kurang hampir 50 kilo aja di sini. Di Kostalaria udah jalan nasional. Kalau nanti jalan nasional itu tanggung jawab nasional pusat nanti. Termasuk di Gundur dari Prayon sampai itu saya mintakan kemarin itu masukkan jalan nasional. Jadi luas. Ya? Bukan bahasa syarat tidak, kita mintakan. Kalau nunggu syarat terpenuhi tak selesai. Karena tempat kita paling pendek, karena kita pulau-pulau kecil. Efeknya apa kalau udah berubah status nasional? Jadi kalau ada kerusakan nanti APBN yang memelihara, yang merawat. Contoh jalan Pasir Panjang itu. Tiap tahun pasti ada kan perawatan pemeliharaannya, dan itu besar anggarannya. Kan jalan Pasir Panjang cantik, lebar, luas. Jadi kalau mereka cari jalan nasional pasti ada pengembangan. Jadi sejauh ini perkembangannya gimana Pak? Jalan nasional tadi? Iya kan baru diusulkan. Kan baru dulu jalan kabupaten, kami serahkan menjadi jalan provinsi. Sekarang sudah dibangun provinsi. Itu berbagi. Kalau kita semua tak kuat kita. Oke, terima kasih ya. Pak Ketua Dewan, mohon penjelasan tentang rapat paripurna tadi. Alhamdulillah, tadi rapat paripurna adalah agendanya rapat pengesahan RT/RW Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karimun Provinsi Pulau Riau tahun 2020-2040. Dan alhamdulillah ada 8 fraksi, 7 fraksi merekomendasikan untuk diteruskan menjadi sebuah peraturan daerah, dan 1 fraksi menyatakan menolak dengan alasan yang disampaikan melalui pandangan fraksi. Dan penolakan itu akibat dari belum terakomodirnya ya masyarakat yang berada di kawasan hutan dengan status dalam kawasan hutan. Misalnya salah satu contoh di Kecamatan Merak Barat terdapat kawasan pemukiman masyarakat yang berada dalam kawasan hutan, khususnya di dalam kawasan pertambangan PT Karimun Granit dan wilayah Kecamatan Tebing dan kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Karimun yang belum terakomodir dalam tata ruang. Kenapa belum terakomodir? Karena tata ruang wilayah kabupaten kota kita tetap merujuk kepada tata ruang wilayah provinsi. Provinsi juga merujuk kepada tata ruang nasional. Dalam hal penjelasan, dalam hal pembahasan, dalam hal menetapkan kawasan hutan, memang sepenuhnya bukan wewenang kabupaten, termasuk kawasan pertambangan. Namun demikian, setelah pola ruang, tata ruang ini sudah kita sahkan, nanti insya Allah tahun 2021 ini juga kita tidak lanjuti dengan RDTR, Perda dan Rencana Detail Tata Ruang. Tentang masalah perhutanan, insya Allah semua fraksi merekomendasikan, termasuk Pansus juga merekomendasikan, setelah pengesahan tata ruang ini disampaikan, rata-rata fraksi minta
kita membentuk panitia khusus yang membahas tentang penetapan tata ruang hutan yang ada di wilayah Kabupaten Karimun. Ini memang perlu kita tindak lanjuti. Kami bersepakat dalam hal ini apa yang disampaikan oleh pemerintah dalam pidato pandangan umum Bupati tadi, memang perlu kita tuntaskan permasalahan tidak tuntas ini. Namun demikian, dalam hal menyelesaikan masalah perhutanan ini tentunya kami harus berkoordinasi dengan pihak pemerintah provinsi di dalam mengusulkan perubahan tata ruang hutanan tadi. Provinsi adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat. Yang mudah-mudahan dengan pembentukan pansus penyelesaian tata ruang, ya ini lebih fokus penyelesaian tata ruang hutan, karena kita campur adukkan tata ruang wilayah kabupaten memang tidak ada korelasinya. Dan mudah-mudahan kami bersepakat semua fraksi akan membentuk, insya Allah dalam minggu ini akan kami rapat Banmus menjadwalkan rapat pada musyawarah pembentukan panitia khusus tentang penetapan wilayah hutan. Nah, ini akan kita sampaikan walaupun sampai ke tingkat Menteri Kehutanan di pusat, tetap harus kita sampaikan, dan termasuk DPR RI di komisi yang terkait dalam rangka menyambut dan memperkuat aspirasi masyarakat yang tertuang dalam surat-surat yang disampaikan kepada kami. Sudah kami terima, namun kami perlu mendapat informasi dan keterangan secara langsung. Dan insya Allah di bulan Februari ini kami akan melaksanakan reses juga untuk menampung aspirasi itu dan memperkuat apa yang disampaikan melalui surat tertulis. Mudah-mudahan secepatnya ini akan kami bentuk. Tentang kita di Kabupaten Karimun kan yang ada kan Dinas Pertanian nih. Ya. Dinas Pertanian kan tidak ada. Gimana? Apakah ada maksudnya dari Dewan, dari DPRD-nya bisa maksudnya mengusulkan kepada Bupati? Soal Dinas Pertanian itu sudah diatur oleh Undang-Undang 23 bahwa wewenang hutan adalah di provinsi. Namun kabupaten kota pemerintah provinsi meletakkan jabatan seorang unit ya PPL tentang perhutanan. Jadi PPL ini sebagai penyambung informasi wilayah kabupaten kota ke provinsi. Petugas PPL lapangan membentuk pos di sini. Itulah yang menjadi tempat kita merujuk koordinasi kita untuk diteruskan ke pemerintah pusat melalui PPL, diteruskan provinsi dan dilanjutkan kepada kementerian. Kalau soal pembentukan dinas, saya rasa sudah jelas Undang-Undang 23 sudah mengatur. Kita tidak boleh mengatur tentang perhutanan daerah. Masuk kelautan, perikanan saja sekarang. Perikanan tidak ada kelautannya, pertanian tidak ada kehutanannya. Jadi sudah jelas, hutan, laut adalah wewenang provinsi dan nanti diteruskan ke pusat.